Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudaraku. Kita ada dalam perjalanan waktu. Hari demi hari, lembar hidup kita terus berubah saudara. Terus dibaharui. Karena kita ada di perjalanan waktu. Demikian pula saudara, selain dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita tidak bisa menyangkal, tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau hari yang baru. Selalu Allah menyediakan hari yang baru dan tidak bisa ditolak saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari karena kita ada di perjalanan waktu, maka kita harus benar-benar berjuang saudaraku, untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah lembar hari hidup yang selalu baru yang Tuhan berikan itu berisi lukisan yang indah atau tidak saudara, atau lukisan yang baru atau sama sekali tidak. Ini yang harus kita perkarakan saudara. Lukisan-lukisan lama ya saudara yang masih terpatri di dalam hidup kita, mestinya kita mulai hapus semua itu. Lukisan-lukisan yang sudah usang, sudah tidak baik, kita mulai hapus. Dan kita menggantikan dengan lukisan-lukisan baru. Ya saudara, supaya saudara ketika kita meninggal dunia, ketika berdiri di hadapan Allah, lukisan kita indah. Dan itu yang kita harus ukir setiap hari. Dari sejak kita bangun pagi saudara, kita mulai melukis sesuatu yang indah. Begitu juga besok hari, di minggu yang akan berjalan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selalu saudara ada yang baru yang kita torehkan di hadapan Allah. Misalnya saudara, masalah kebiasaan-kebiasaan. Cara hidup kita yang lama. Misalnya sering marah saudara, kita mulai saudara meredam kemarahan kita. Meredam sampai saudara kita tidak lagi memiliki reaksi marah. Tentu marah kita harus marah yang suci. Harus marah yang tidak melukai perasaan Tuhan. Dan termasuk melukai perasaan manusia. Kalau kita marah saudara, itu harus benar-benar marah yang konstruktif, bukan yang destruktif saudara. Yang bagaimana itu Pak? Ya kalau misalnya anak ya terlibat dengan narkoba, harus kita marah. Itu marah konstruktif. Anak tidak mau ke sekolah, wajar kita marah. Tapi marah bukan mau menghancurkan. Kan ada marah ya, karena saking marahnya dia saudara terhadap anak. Semua kata-kata yang berasal dari kebun binatang itu keluar. Kata-kata yang memojokkan itu keluar saudara. Itu yang destruktif.
Nah, itu yang harus kita mulai singkirkan, saudara. Kita harus memaksa diri, saudara. Yang terbiasa mengucapkan kata-kata kasar, ya saudara, kita mulai redam semua itu dan tidak lagi melakukan. Itu lukisan-lukisan yang lama ya, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Yang terbiasa berzina tidak lagi melakukan perzinahan. Yang biasa berjudi tidak lagi berjudi, saudara. Yang biasa dusta, bohong, sekecil apapun kita tidak lakukan lagi, saudara. Kita bersihkan sebersih-bersih mungkin. Setiap hari itu berharga. Nilainya tidak terhitung, saudara. Jangan kita lewatkan hari-hari itu. Jangan lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Kita mulai menggunakan jurus diam saja, saudara. Karena kita lagi membereskan lukisan-lukisan kita yang usang, yang lama. Saudara yang terbiasa membenci orang, tidak lagi membenci, saudara. Dendam, tidak lagi dendam. Ini jenis-jenis yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Sekalipun sekali berpendeta yang digolongkan sebagai gembala jemaat, majelis jemaat, aktivis gereja, banyak jenis-jenis ini yang melekat di hati mereka, yang sulit dilepaskan, saudara. Bertahun-tahun lamanya itu, saudaraku, tersimpan rapi. Itu yang mestinya harus kita singkirkan. Kita buang semua itu, saudara. Percayalah, kalau kita makin hari makin menyucikan diri, kita menjadi alat peragaan Tuhan di hadapan manusia. Kita menjadi replikanya Tuhan. Dan setiap perkataan yang kita ucapkan itu memiliki kuasa. Kalau kita menegur orang itu bisa diubahkan. Bisa menyadari dan menyesali dosanya. Tapi kalau kita sendiri saja, saudara, penuh dengan kotoran, sampah, bagaimana? Kalau lukisan kita tidak indah, bagaimana orang mau menikmatinya? Lukisan makin indah, itu harganya mahal. Ada orang bisa beli lukisan itu sampai harga miliaran, saudara. Iya, sampai miliaran. Luar biasa, saudara. Jadi ayo kita melukis sesuatu yang indah. Saat kita bangun pagi, kita mulai ukir lukisan yang indah. Sunat hati kita ini, saudara. Kalau tidak disunat, dari hati itu timbul segala pikiran jahat loh. Pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, persinahan, dan segala kejahatan. Hati ini, saudara, harus benar-benar kita yang menggarap. Tentu membutuhkan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, saudara. Orang bengis kepada kita, menjahati kita, kita memandang dia bukan lagi memandang dengan kebencian, tapi kita memandang dia dengan belas kasihan. Dan berkata di dalam hati kasihannya, kamu tidak mengerti, kamu harus diselamatkan. Mestinya kita harus ada perubahan-perubahan hidup. Tahun lalu, saudara, 2024 kita kasar. Ya, saudara.
Kita harus berubah. Pengguna media sosial, caramu santun dalam memuat tulisan tanganmu di gadget. Jangan ada indikasi menyerang orang dengan narasi kata kalimat jangan. Ada orang menggunakan ayat firman untuk menyerang orang. Jangan, saudara. Karena hati orang ini, saudara, yang tahu Tuhan. Tentu dengan orang yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, itu bisa peka. Tulisan ini sebenarnya dia menyerang saya. Saya pemain dulu, jadi saya tahu. Saya kalau marah seseorang, saya buat tulisan dan saya taruh. Walaupun saya tidak sebut namanya. Pemain bagaimana saya tidak tahu. Karena diri saya ini saya jadikan itu sebagai tempat untuk saya meriset. Jadi tempat untuk saya meneliti. Diri saya sendiri jadi tempat penelitian saya. Oh begini. Oh begini. Apalagi kalau saya khotbah. Waduh, saudara. Banyak kegagalan, saudara. Karena saya jadi penguasa mimbar. Saya tidak sebut nama, tapi di dalam khotbah-khotbah itu sebenarnya ada menyerang seseorang. Kalau menyerang dosa silakan. Tapi sebenarnya ada serangan-serangan itu. Itu yang kulakukan. Waduh, saudara, itu jahatnya di hadapan Tuhan tidak karu-karuan. Tapi kan kita pinter menyembunyikan, saudara. Seolah-olah kita punya lukisan indah, tapi penampilan luar. Tapi di dalamnya itu penuh dengan kotoran, sampah, coretan-coretan. Aduh. Kadang mulut kita ini susah disunat. Coba kita latih sunat mulut kita yang kotor, yang jorok, menjelekan orang. Aduh Tuhan, kapan bisa pulih? Jadi kita harus memaksa diri, mulai latih dan berkata, Tuhan tolong aku mau sunat bibir, jangan cuma sulam bibir, sunat bibir. Mata harus disunat, mata ini. Jangan melihat hal-hal yang tidak patut. Sunat keinginan-keinginan kita. Itu sakit. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya. Setiap hari ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Supaya kelak nanti ketika di titik tertentu di mana umur kita berakhir, kuota kita habis, kita dilayakkan masuk di kerajaan Allah. Dan lukisan kita dipajang di kerajaan Allah. Wah, itu indah sekali, saudara. Ya, saya mendorong saudara-saudara sekalian, ayo kita berubah, mengisi hari-hari hidup ini dengan lukisan-lukisan yang indah. Jangan lagi berbuat jahat, baik terhadap sesama, rekan sepelayanan. Kita buang jauh semua, termasuk kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudaraku, karyawan kita. Mereka harus melihat ada replika Tuhan dalam hidup kita. Karena kita adalah surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca. Amin.